wabarakatuh. Kami dari kelompok Revolusi Industri 4.0. Izin memperkenalkan diri, saya Rizky Nuraidi dengan NIM 129. Saya Yulia Dewi Masita dengan NIM 117. Kenalkan, nama saya Kezia Karisma Jani dengan NIM 111. Saya Angelina Dukartika dengan NIM 119. Kenalkan, nama saya Tirza dengan NIM 130. Sebelumnya tahu nggak kita apa sih revolusi industri 4.0 itu? Sebenarnya tidak tahu sih apa ya. Revolusi industri 4.0 ini revolusi yang merupakan yang menuju gerakan atau otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber dan teknologi otomatis. Nah, ada beberapa dampak yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu ada dampak positifnya. Yang pertama yaitu kemudahan dalam akses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Yang kedua, efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Yang ketiga, yaitu dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Yang terakhir, yaitu peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin, tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk mengerjakannya. Nah itu selain ada dampak positif juga ada dampak negatifnya. Yang pertama itu lebih rentan terhadap serangan cyber. Terus yang kedua itu juga butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Jadi karena harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Lalu selanjutnya juga adanya urbanisasi, di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Yang terakhir juga dampak buruk untuk lingkungan, misalnya dengan adanya pabrik-pabrik dapat menimbulkan polusi udara, limbah dalam jumlah yang besar. Jangan. Ya. Kamu tahu nggak sih antara revolusi industri 4.0 itu apa? Perubahan industri nggak sih yang lebih ke maju itu? Selanjutnya, kamu tahu nggak sih contoh penerapannya itu apa aja? Nggak tahu kan? Oke, jadi contoh penerapan revolusi industri 4.0 itu ada 5. Yang pertama, pembayaran digital. Yang kedua, e-commerce. 3, agensi digital marketing. Yang keempat, kursus online. Dan yang terakhir, upgrade faktor layanan. Terus jangan aku juga mau nanya, kamu tahu nggak sih jenis teknologi apa aja di dalam revolusi industri 4.0? Apa aja? Yang pertama ada Internet of Things, kedua ada Big Data, ketiga ada Augmented Reality, yang keempat ada Cyber Security, kelima ada Artificial Intelligence, yang keenam ada Additive Manufacturing, ketujuh ada Simulation, kedelapan ada Cloud Computing, dan kesembilan ada System Integration. Gimana Johan? Bisa sampai sini tentang revolusi industri? Iya Bang. Terima kasih Johan untuk waktunya. Terima kasih banyak informasinya. Jadi jenis teknologi dari revolusi industri yang pertama adalah Internet of Things atau IoT, yang merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data yang melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antar manusia. Contohnya seperti robot vakum. Lalu yang kedua ada Big Data, yaitu serangkaian proses yang terdiri dari data bervolume besar dan tidak terstruktur maupun terstruktur dan dipakai untuk menunjang aktivitas bisnis seperti internet atau media sosial lainnya. Yang ketiga, augmented reality, di mana merupakan sebuah teknologi yang menggabungkan antara benda dunia maya dan 2 dimensi dengan benda 3 dimensi yang ada ke dalam sebuah lingkungan nyata tersebut. Kemudian memproyeksikan benda maya yang ada tersebut ke dalam waktu nyata, contohnya Google Lens. Yang keempat, cyber security merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack. Cyber attack sendiri merupakan segala jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, serta ketersediaan atau validity sebuah informasi. Yang kelima yaitu simulation. Simulation yang merupakan bentuk perwakilan dari operasi waktu ke waktu. Simulasi seringkali digunakan untuk berbagai konteks, seperti dalam simulasi teknologi yang digunakan untuk optimalisasi kinerja, teknik, keselamatan, pengujian, serta pelatihan.
Yang keenam yaitu sistem integration. Adalah sistem integrasi yang merupakan sebuah rangkaian penghubung antara beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsi. Sistem tersebut juga akan menggabungkan antara komponen subsistem yang ada dalam satu sistem sehingga dapat menjamin setiap fungsi yang ada dapat bekerja dengan baik sebagai satu kesatuan dari sistem yang ada. Yang ketujuh ada Artificial Intelligence atau AI. Teknologi yang kelima dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Artificial Intelligence atau yang biasa disebut dengan AI. AI sendiri merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Fungsi utama dari adanya Artificial Intelligence adalah kemampuannya yang dapat digunakan untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Dengan semakin baiknya data yang diterima maupun dianalisis, maka akan semakin baik pula dalam melakukan sebuah prediksi. Lalu yang kedelapan ada Additive Manufacturing. Teknologi yang keenam dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Additive Manufacturing yang merupakan sebuah terobosan baru yang ada di bidang industri manufaktur dan sering dikenal menggunakan printer dan Dengan kemajuan anak teknologi saat ini dan berkembangnya era digital saat ini, gambar atau desain digital yang telah dibuat dapat dijadikan sebagai barang nyata dengan ukuran maupun bentuk yang dapat